A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, al-ikhwah sekalian rahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang catatan untuk 10 pembatal keislaman yang banyak tersebar, banyak ditulis, banyak diulas di mana-mana di dunia maya ataupun dalam bentuk sebuah kitab dan buku. Dan insyaallah pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang catatan kedua, ya, catatan kedua untuk an-naqid ats-tsani, pembatal keislaman kedua. Nah, ini catatan yang kedua. Pembatal keislaman yang kedua dimulai dengan kalimat man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara untuk berdoa kepada mereka, meminta pertolongan kepada mereka, bertawakal kepada mereka, maka sepakat seluruh ulama kafir hukumnya. Ini pembatal keislaman kedua. Apa yang harus kita bahas? Yang pertama, pembatal keislaman kedua ini diidentikan oleh beberapa kalangan dengan tawassul. Karena banyak yang menganggap bahwasanya tawassul itu adalah perantara antara orang yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW contohnya, dengan para sahabat Nabi, dengan keluarga Rasul, dengan para nabi, dengan para rasul, dengan para wali, dengan para sholihin, maka ini dianggap batal keislamannya sesuai dengan an-naqid ats-tsani, pembatal keislaman kedua. Apakah betul demikian? Kita harus pahami terlebih dahulu bagaimana fatwa, pendapat, pandangan para ulama generasi salaf, ulama empat mazhab, dan para ulama generasi khalaf dalam hal ini, sehingga kita tidak secara membabi buta menghukumi sesuatu tanpa pengetahuan yang jelas. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah perantara menuju Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 35 ini justru Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita orang yang bertakwa untuk mencari perantara ketika ingin menuju Allah. Nah, di sini ini yang harus kita pahami. Yang pertama, kemudian perantara atau tawassul atau wasilah itu bagaimana hukumnya dalam agama kita, dalam Islam, dalam syariat kita. Kita lihat bagaimana komentar para ulama dalam hal ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah menyampaikan tentang masalah istighatsah. Ini pembahasan yang kedua. Yang pertama adalah perantara, yang kedua adalah istighatsah. Wa yas'aluhumus syafa'ah, meminta tolong. Jadi yang pertama adalah perantara, yang kedua adalah istighatsah. Istighatsah, Imam Ibnu Katsir dalam surat An-Nisa ayat 64, beliau mengulas dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir,
pada ayat walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri, berbuat maksiat, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfarullaha, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan rasul memintakan ampun juga untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka pastinya mereka akan mendapati Allah sang maha penerima taubat dan maha berbelas kasih. Ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir pada juz 2 halaman 347, atau langsung saja pada tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 64, Imam Ibnu Katsir menceritakan ada seseorang yang datang kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan kisah ini oleh Imam Syekh Abu Nasr Ibnu Sabbagh, atau dikenal dengan Imam Ibnu Sabbagh dalam kitabnya Asy-Syamil. Cerita ini sangat masyhur sekali dari Al-Utbi, bahwasanya dia mengatakan kuntu jalisan 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu saya sedang duduk di kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fajaa a'rabi, tiba-tiba ada orang Badui datang, faqala assalamu alayka ya Rasulullah, kemudian orang Badui tersebut di kuburan Rasul mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, semoga keselamatan terlimpah curahkan kepadamu wahai Rasulullah, sami'tullaha yaqul wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Orang Badui tadi mengatakan, saya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa ayat 64 tadi, ya, tentang bahwasanya tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati, illa liyuta'a biiznillah, dengan izin Allah. Seandainya sekiranya mereka berbuat maksiat, kemudian mereka datang kepadamu wahai Muhammad, dan mereka meminta ampun kepada Allah, dan Rasul pun memintakan ampun untuk mereka, maka pastinya mereka akan mendapati Allah sang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kemudian orang Badui tadi mengatakan waqad ji'tuka mustaghfiran li dzambi, saya datang kepadamu wahai Rasulullah sambil meminta ampun atas segala dosaku, mustashfi'an bika, meminta syafaatmu, meminta pertolonganmu, ila rabbi, ya, meminta pertolongan dengan perantaramu kepada Tuhanku. Tsumma ansha'a yaqul, kemudian orang Badui tadi mengumandangkan sebuah syair yang sangat terkenal, ya khairu man dufinat bil qa'i a'zumuhu fataba man tibihinnal qa'u wal akamu, sampai akhir. Nah, kemudian tsumman sarafal a'rabi, kemudian orang Badui tadi pergi setelah dia curhat di depan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta ampun, meminta diampuni dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Rasulullah. Fa ghalabatni aini, maka kata Al-Utbi yang meriwayatkan kisah ini, tiba-tiba beliau terkantuk, akhirnya tidur. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi faqal, kemudian akhirnya beliau mimpi didatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Rasul menyatakan, ya Utbi al-haq al-a'rabi fabashirhu anna Allah qad ghafara lahu, wahai Utbi, ya, katakan, ya, kepada orang Arabi tadi, orang Badui tadi, kabarkan baik bahwasanya Allah telah mengampuni dosanya. Ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya ketika mengulas ayat 64 surat An-Nisa. Yang menjadi dalil dari kisah ini adalah bukan ceritanya, karena cerita manamiyah itu bukan menjadi dalil dalam syariat kita. Akan tetapi ini menjadi istiqnas, menjadi penguat dari tafsir ayat tersebut. Yang menjadi dalil ada ayatnya. Walaysa istidlaluna bihuna bihadhil qissah bimufradiha wa innama bil ayatil karimah. Jadi dalilnya dengan ayat tadi. Jadi dari surat An-Nisa ayat 64 ini menegaskan bolehnya kita melakukan istighatsah.
Nah, ini sebagaimana dituturkan Imam Ibnu Katsir. Seandainya kisah ini adalah kisah mungkar, istighatsah ini adalah syirkun akbar, maka pastinya Ibnu Katsir memberikan ulasan atas kisah ini setelah diceritakannya. Tapi beliau tidak membiarkannya. Begitu juga para ulama-ulama yang lain yang banyak menuturkan kisah ini. Bukan hanya Imam Ibnu Katsir, bahkan kitab-kitab tarikh sangat banyak menyebutkan ini. Nah, ini menjadi perhatian kita. Maka dari itu, dari sini bisa dikatakan bahwasanya at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi wa anna hadza laisa syirkan wala kufran indahu. Menurut para ulama yang kredibel, para ahli tafsir, tawassul dengan Nabi atau istighosah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya itu bukan syirik, bukan juga kufur. Nah, ini banyak tercantum dalam kitab-kitab tafsir. Ini tentang istighatsah. Ya. Yang pertama adalah tentang tawassul. Nanti tawassul akan menyusul pembahasannya. Kita kedua dulu istighatsah. Kemudian yang kedua, ada dalil yang kedua. Kalau tadi dalilnya dari ayat. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang istighatsah. Istighatsah adalah meminta tolong. Ya, meminta pertolongan. Hadis dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa tadnu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat matahari akan mendekat. Hatta yablughal 'araqu nisfal udhun, sampai keringat itu seakan-akan sampai menutupi setengah telinga. Saking berkucurannya keringat orang itu, berdebar-debar menunggu kepastian masuk surga atau neraka. Matahari panas sampai di atas kepala. Fa bainahum kadzalika istaghatsu bi Adam. Maka para umat manusia pada waktu itu semuanya datang kepada Nabi Adam meminta tolong. Istaghatsu, kata-kata Rasul dalam Sahih Bukhari ini kalimatnya istaghatsu, mereka meminta tolong atau istighatsah. Kepada siapa? Bi Adam, kepada Nabi Adam. Tsumma bi Musa, kemudian kepada Nabi Musa. Tsumma bi Muhammadin, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis Bukhari ini jelas faqad bayyana al-hadits halan nas yaumal qiyamah 'indama yas'aluna al-anbiya asy-syafa'ah wa atlaqa lafdzul istighatsah. Jadi di sini jelas hadisnya ketika para manusia datang kepada para nabi untuk meminta pertolongan dan Nabi mengungkapkan dengan kalimat istighatsah. Wa qad 'ulima min siyaqil hadits anna an-nas lam yaqsudu 'ibadata ghairillah. Dari hadis tersebut jelas bahwasanya para manusia umat yang datang pada para nabi itu bukan dalam rangka menyembah selain Allah, bukan. Wa innama aradu talabas syafa'ah, tapi mereka hanya sedang mencari pertolongan min ashabil manazilil al-aliyah, dari para orang-orang, para nabi, para rasul yang memiliki kedudukan luhur di sisi Allah. Wa humul anbiya alaihimus salatu wassalam. Mereka lah para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi dari hadis ini jelas Nabi sendiri tidak menyatakan kufur dan syiriknya istighatsah kepada para nabi, para rasul, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selama memang itu bukan ibadah, bukan dalam rangka menyembah, tapi memang meminta tolong. Yang ketiga, hadis Utsman bin Hunayf, yaitu hadis Utsman bin Hunayf. Anna rajulan dhariral basar atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada orang laki-laki yang buta matanya mendatangi Rasul. Faqal, si laki-laki tadi, sahabat yang buta tadi mengatakan, "Ud'ullaha ayyu'afiyani ya Rasulullah, minta tolong, doakanlah saya, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepadaku." Faqala, kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "In syi'ta da'autu laka. Wa in syi'ta akhartu dzaka fa wa khair." Kalau saya mau, saya doakan buat kamu nanti sembuh. Tapi kalau kamu mau juga, ya saya tidak berdoa untuk kamu dan fa huwa khair, itu lebih baik. Faqala ud'uhu, tapi orang yang buta tadi justru mendesak Rasul agar mendoakan dia supaya cepat sembuh, minta kepada Allah supaya cepat sembuh. Fa amarahu ayatawadda fa yuhsina wudu'ahu. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan si sahabat tadi yang buta agar wudu, ya, dengan baik. Fa yusalli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, wa yad'u bihadza du'a, dan kemudian berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah.
Itu doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, menghadap kepadamu dengan perantaraan nabimu, yaitu Muhammad, nabi yang penuh rahmat. Ini namanya tawassul. Dengan perantaraan nabimu, binabiyika. Ini tawassul. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fataqdi li. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya tawajjahtu, saya menghadap kepadamu, bika, ya, dengan perantaranmu, ila rabbi, untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, fi hajati, agar mengabulkan kebutuhanku, hajatku ini, hadhihi, fataqdili, ya, Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Wa hadza haditsun 'am yaf'aluhul muslim fi hayatin nabi. Hadis ini secara umum dilakukan oleh seorang muslim baik nabi masih hidup wa ba'da wafatihi, maupun nabi setelah wafat. Berlaku hadis ini. Hadis ini berlaku untuk nabi waktu masih hidup ataupun setelah wafatnya. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu li sahabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan hadis tersebut, doa tersebut kepada sahabat yang buta tadi, walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar. Nabi tidak memperingatkan, Nabi tidak membatasi waktunya. Jadi Nabi enggak mengingatkan, tolong doa ini dibaca ketika saya masih hidup saja ya. Kalau saya sudah wafat jangan dibaca karena itu syirik. Enggak, Nabi enggak ngomong seperti itu. Apalagi masalah syirik, masalah kufur itu masalah yang sangat sensitif, menentukan surga dan nerakanya seorang. Kalau seandainya Rasul SAW tahu di sini ada celah syirik, Rasul sudah mengingatkan dari awal. Tapi tidak seperti itu. Ini dikatakan oleh Imam Al-Munawi, Al-Hafiz Al-Munawi dalam kitabnya Faydul Qadir, Syarah Al-Jami' As-Saghir, Juz 2 halaman 134. Dikatakan apa? Qalat Tibi, Imam At-Tibi mengatakan al-ba'u fi bika lil isti'anah. Ya. Wa qawluhu inni tawajjahtu bika ba'da qawlika atawajjahu ilaika fihi ma'na qawli ta'ala man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Jadi di situ hadis tersebut menunjukkan tentang tawassul dan istighatsah. Kemudian dalil yang keempat adalah wa mimma yu'akkidu masyru'iyat tawassul bin nabi, di antara dalil yang menguatkan disyariatkannya tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya adalah anna jahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa makanatahu wa qaddarahu 'inda Allah ta'ala la takhtalifu bi ikhtilafi ahwali. Bahwasanya kedudukan Nabi, keagungan Rasulullah, pangkatnya Rasulullah di sisi Allah itu tidak pernah berubah meskipun Nabi itu sudah wafat. Hidup dan wafatnya Nabi tidak pernah berubah keagungan Rasulullah di sisi Allah. Tidak ada perubahan sama sekali. Wa qad warada jawazut tawassuli bihi 'anis sahaba was salaf. Bahkan bolehnya tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dalilnya bersumber dari generasi sahabat dan para ulama generasi salaf. Contoh, fa'an Malik ad-Dar. Ada sebuah riwayat dari Malik ad-Dar. Qala Malik ad-Dar, sahabat Malik ad-Dar ini berkata, wa kana khazina Umar. Beliau adalah bendahara di zamannya Umar bin Khattab. Alat ta'am, yang mengurusi makanan-makanan. Qala Malik ad-Dar mengatakan, beliau adalah seorang bendahara yang mengurusi logistik. Asaban nasa qahtun fi zamani Umar. Terjadi paceklik di zamannya Umar, ya. Asaban nasa qahtun fi zamani Umar. Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab terjadi paceklik, kelaparan melanda para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi, maka tiba-tiba ada seorang lelaki datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah," dia curhat di kuburan Rasul. "Ya Rasulullah, istasqi, mintalah hujan kepada Allah li ummatika, untuk umatmu ya Rasul." Ini kalimatnya, istasqi fil amar. Jadi si rajul tadi, laki-laki tadi yang datang ke kuburan Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, mintalah hujan
untuk umatmu, fa innahum qad halaku, karena mereka sekarang sedang paceklik, sedang susah, sedang hancur. Fa utiyar rajul fil manami faqila lahu, maka laki-laki tadi tertidur, kemudian dalam tidurnya didatangi dalam mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, maka dikatakanlah kepada laki-laki tadi, i'ti Umar fa aqrihus salam. Ya, datanglah kepada Umar bin Khattab, sampaikan salam dariku. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi laki-laki tadi. Wa akhbirhu annakum masqiyun, dan beritahukan kepada Umar bahwasanya kalian semua akan diberikan hujan. Wa qul lahu alaikal kais. Katakan kepada Umar, wahai Umar, tetaplah berlaku bijak. Ya, tetaplah berlaku bijak dan adil. Fa'ata Umar fa akhbarahu fabaka. Maka laki-laki tadi yang mimpi bertemu Rasul datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian fa akhbarahu fabaka. Kemudian setelah mendatangi Umar, diceritakan kejadian tersebut, mimpi tersebut, maka Umar nangis. Fabaka Umar menangis. Tsumma qala, kemudian Umar bermunajat kepada Allah, ya Rabbi la alu illa ma ajaztu anhu. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, ya, sebagai pimpinan para ulama ahli hadis yang menulis kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz 2 halaman 495 mengatakan isnaduhu sahih. Sanad cerita tadi itu sahih. Ini yang menjadi pegangan mayoritas ulama generasi salaf dan khalaf tentang tawassul dan istighatsah. Begitu juga dikatakan dalam beberapa mazhab, sebagaimana dalam mazhab Hanafi yang dikatakan oleh Imam Al-Kamal Ibnul Humam atau Al-Kamal Ibnul Hammam, juz 3 halaman 181 dalam kitabnya Fathul Qadir. Secara resmi mazhab Hanafi menganjurkan, membolehkan tawassul. Wa yas'alullah ta'ala hajatahu mutawassilan ilallahi bihadrati nabihi alaihi salatu wassalam. Nah, itu salah satu ungkapannya. Kemudian fayaqulu ya Rasulullah as'aluka syafa'ah, ya Rasulullah as'aluka syafa'ah wa atawassalu bika ilallahi fi an amut musliman ala millatika wa sunnatika. Ini salah satu contoh yang diajarkan dalam mazhab Hanafi secara resmi. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul pada Rasul atau beristighatsah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya adalah memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam mazhab Maliki, Imam Ibnul Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal juz 1 halaman 295, fatawassul bihi alaihi salatu wassalam huwa mahallu hatti ahmalil auzar. Ya, itu contoh doa yang diucapkan beliau adalah Allahumma la tahrimna min syafa'atihi bi hurmatihi indaka amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Kemudian wafil mazhab Syafi'i. Ya, begitu juga dalam mazhab Syafi'i. Imam Ar-Ramli dalam kitab Fatawa Ramli, beliau adalah muhaqqiq mazhab Syafi'i generasi akhir, muharrir kedua yang rivalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Juz 4 halaman 382 mengatakan al-istighatsatu bil anbiya wal mursalin wal auliya wal ulama wassalihin jaizah. Istighatsah dengan para nabi, para rasul, wali, ulama, orang saleh itu boleh. Ya, itu seperti itu. Walir rusuli wal anbiya wal auliya wassalihin ighatsatun ba'da mautihim. Para rasul, para nabi, para wali, para salihin itu bisa memberikan pertolongan walaupun mereka sudah wafat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna mu'jizatal anbiya wa karamatil awliya la tanqati'u bimautihim. Karena mukjizat para nabi, karamahnya para wali tidak putus dengan sebab kewafatan mereka. Amal anbiya fali annahum ahya fi quburihim. Adapun para nabi, mereka tetap hidup di dalam kuburan mereka. Yusallun wa yahujjun kama waradat bil akhbar. Mereka salat, haji sebagaimana di dalam hadis-hadis yang diterangkan. Bagaimana salatnya, hajinya, wallahu alam. Ya. Begitu juga para syuhada, para salihin, wa syuhada aydan ahya. Para syuhada, orang-orang yang meninggal mati syahid itu adalah orang tetap hidup di dalam kuburannya.
Wa ammal auliya fahiya karamatul lahum. Adapun para wali itu karamah mereka. Fa inna ahlal haq ala annahu yaqau minal auliya biqasdin wa bighairi qasdin umur khariqa lil 'adah yajriha Allah taala bisababihim. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf juz 2 halaman 456. Wa minha yajuzu tawassul birrajulil salih. Dikatakan secara resmi dalam mazhab Hambali di antara yang boleh tawassul dengan laki-laki saleh ala sahih minal madhab, menurut pendapat yang sahih dari mazhab Hambali ini. Wa qila yustahabbu, dan menurut satu pendapat justru disunahkan, dianjurkan. Ya, seperti itu. Qala al-Imam Ahmad lil Marwazi yatawassalu bin nabi fi du'ahi wa jazama bihi fil mustawib wa khairihi wa ja'alahu Syekh Taqiyuddin ka mas'alatil yamin. Ya, seperti itu ya singkatnya. Jadi itu adalah beberapa hal yang menyangkut tentang masalah tawassul dan istighatsah. Sehingga kalau ada yang memahami bahwasanya pembatal keislaman yang kedua adalah karena orang itu melakukan tawasul dengan nabi, tawasul dengan wali, tawasul dengan ulama, istighatsah dengan nabi, istighatsah dengan wali, istighatsah dengan ulama, maka itu pendapat syadz, pendapat yang nyeleneh dari warisan para ulama kita yang diturunkan dari masa salaf sampai khalaf, dari generasi salaf sampai khalaf. Justru para ulama generasi salaf dan khalaf mereka mayoritas berpendapat dianjurkannya melakukan tawasul dan istighatsah sebagaimana hadis-hadis tadi, riwayat-riwayat tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, ini tentang tawasul dan istighatsah. Maka mau tidak mau pembatal keislaman kedua itu sebenarnya bukan diartikan tawasul dan istighatsah. Tapi diartikannya adalah dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Murni bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan madarat. Maka kalau sudah seperti itu syirik. Kalau sudah seperti itu batal syahadatnya, batal keislamannya. Kalau dipahami seperti itu maka benar. Tapi kalau dipahami bahwasanya orang masih percaya Allah yang memberikan manfaat dan madarat, tapi dia tawasul dengan selain Allah, istighatsah dengan selain Allah, tapi hakikatnya adalah dia meminta kepada Allah hanya saja melalui perantara, maka ini justru amaliyah generasi salaf dan khalaf seperti yang sudah saya sebutkan semua dalil-dalilnya. Wallahu alam bisawab. Seperti itu. Ada satu keterangan tambahan yang disebutkan dari Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, bahwasanya kuntu abitu ma'a Rasulillah, saya pernah nginep bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ataituhu bi wadu'ihi wa hajatihi. Maka Rabi'ah ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keperluan untuk wudhu beliau, hajat-hajat beliau. Faqala li, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, sal, silakan minta wahai Rabi'ah. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta kepadamu agar bisa bersamamu di surga. Qala awa ghaira dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, enggak minta yang lain. Qultu, maka saya katakan, huwa dzak, cukup itu saja ya Rasul. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka Rasul menganjurkan, tolong saya ya supaya kamu bisa bersama saya nanti di surga dengan cara kamu memperbanyak salat, memperbanyak sujud. Fas-sahabil jalil sa'alan nabi murafaqata fil jannah. Sahabat yang mulia ini, agung ini meminta Nabi agar bisa bersama beliau di surga. Fahal fi dzalika fi'lun mujibun litakfir? Apakah perbuatan tersebut itu bisa menyebabkan kafir? Li'annahu lam yas'alillah, karena sahabat itu tidak meminta Allah, min duni wasithah, tanpa harus menggunakan perantara? Enggak. Kama annahu alaihi salatu wassalam lam yanahu, sebagaimana Nabi juga tidak melarang, wa lam yukhti'hu, dan juga Nabi tidak menyalahkan. Wa innama talaba minhul i'anah bi kathratis sujud. Tapi Nabi hanya menyuruh dia untuk
banyak sholat supaya bisa bersama Rasul dan surga. Wa mithlu dzalika katsir, dan hal yang semacam itu banyak. Fahal fi dzalika haraj, apakah itu tidak boleh? Nah, ini menjadi penutup kita untuk seperti kasus-kasus ini. Jadi yang harus kita perhatikan adalah jangan latah menghukumi sesuatu kafir, syirik tanpa mengetahui akar permasalahannya, dalil-dalil yang disebutkan para ulama secara komprehensif, secara luas, secara detail. Apalagi ini adalah ternyata kalau ditelisik dari literatur di kitab-kitab para ulama, justru pendapat mayoritas ulama, justru amalan salaf dan amalan khalaf. Kalau kita katakan itu syirik, pelaku tawasul, pelaku istighatsah, mayoritas umat Nabi Muhammad ini semuanya syirik, kecuali mereka saja yang muncul-muncul akhir-akhir ini yang mengatakan syirik. Tambahan, Imam Ibnu Taimiyah sendiri yang sering dikutip oleh mereka-mereka yang mengatakan tawasul itu syirik, dalam kitab Majmu' Fatawanya menyatakan bahwasanya tawasul itu tidaklah syirik. Barang siapa yang mengkufurkan, menyatakan kafirnya pelaku tawasul, maka wajib dimintai taubat. Kalau tidak bertaubat, maka dia harus dihukum sekeras-kerasnya. Itu perkataan Ibnu Taimiyah. Begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga menyatakan dalam kumpulan risalah-risalahnya bahwasanya meskipun beliau tidak sepakat, beliau dan juga Ibnu Taimiyah tidak sepakat tawasul dengan tawasul, akan tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan tawasul itu tidak sampai pada tingkatan kafir atau syirik, hanya pada tingkatan makruh saja menurut beliau. Sedangkan menurut mayoritas ulama justru sebaliknya adalah boleh, bahkan mustahab, dianjurkan. Ini mungkin peringatan buat kita, jangan terlalu mudah menuduh sesuatu tanpa ilmu. Ya, kita harus tahu semuanya secara detail, apalagi ini masalah yang sangat serius. Barang siapa yang menuduh orang lain berbuat kafir atau syirik, tapi di sisi Allah ternyata tidak, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab.